Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini ke-24, masih melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini sesungguhnya sudah sangat terkenal karena setiap tahun selalu dikisahkan oleh para mubaligh, para khotib dalam Idul Adha. Dan juga para jamaah haji di Makkah Al-Mukarramah selalu melaksanakan prosesi ibadah haji yang diantaranya adalah napak tilas dari cerita tentang Ibrahim dan Ismail anaknya. Kisah dalam Al-Quran ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat dari mulai ayat 101 sampai ayat 111. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang istri, yakni Siti Sarah istri yang pertama dan Siti Hajar. Mulanya Nabi Ibrahim tidak memperoleh anak dari Siti Sarah. Kemudian beliau nikah dengan Siti Hajar, barulah beliau mendapat anak yang bernama Ismail. Setelah Siti Sarah agak berusia lanjut, beliau mendapat putra yang diberi nama Ishak. Ishak adalah ayah dari Nabi Yakub alaihissalam, yang menurut riwayat keturunan Nabi Ishak adalah yang menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan keturunan Nabi Ismail kelak akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibrahim bermimpi disuruh Allah agar menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan anak dan istrinya Siti Hajar dan Ismail tentang pendapat keduanya mengenai mimpi itu. Berkata Siti Hajar, barangkali mimpi itu adalah permainan tidur belaka, maka janganlah engkau melakukannya. Akan tetapi apabila mimpi itu merupakan wahyu Allah yang harus ditaati, maka saya berserah diri kepada Allah yang sangat pengasih dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Berkata Ismail, wahai ayah, apabila ini merupakan wahyu yang harus kita taati, maka saya pun rela untuk disembelih. Ketiga orang anak beranak itu ikhlas melakukan perintah Tuhannya. Pada keesokan harinya dilakukanlah perintah itu. Nabi Ismail berkata kepada bapaknya, sembelihlah saya dengan keadaan menelungkup. Mata ayah hendaklah ditutup. Kemudian ayah harus dapat memperkirakan arah mana pedang yang tajam itu ayah pukulkan, supaya tepat pada leher saya. Nabi Ibrahim pun melaksanakan usul itu. Beliau mengucapkan kalimah atas nama Allah, seraya memasungkan pedang yang tajam ke leher anaknya. Terpancarlah darah ke badan Ibrahim, dan gemetarlah Ibrahim mengenangkan putranya yang telah pisah antara kepala dengan badannya. Alangkah terkejut dan gembira setelah kain penutup matanya dibuka. Ternyata anaknya Ismail tidak tersembelih. Malahan seekor kibaslah yang tersembelih, yang tadinya tak ada kibas di tempat itu dan di samping Ismail. Dengan memuji kebesaran dan kekuasaan Allah, berangkulanlah kedua orang itu. Mereka bersyukur telah dapat melaksanakan perintah Allah. Kemudian pulanglah keduanya ke rumah. Sepanjang jalan keduanya terus membaca takbir dan tasbih memuji Allah, Tuhan yang menjadikan alam semesta. Siti Hajar mendengar suara takbir dari jauh yang makin lama semakin dekat. Ternyata suara itu adalah suara suami dan anaknya. Terperanjatlah dia sambil berlari menyongsong suami dan anaknya. Siti Hajar yang tadinya menangis sejak melepas anaknya yang akan disembelih, ditambah pula setan pun datang menggoda seraya mengatakan bahwa Ibrahim suaminya telah gila dan sebagainya. Tetapi setelah melihat mereka tiba, maka sangat bergembira dan bersyukurlah ia.
Hajar menyambut kedatangan suami dan anaknya yang kembali dengan selamat sejahtera. Alhamdulillah, Siti Hajar seorang wanita Islam yang taat kepada Allah, tidak terpedaya oleh godaan setan. Menangisnya bukan karena marah kepada Ibrahim, sekali-kali tidak. Itu hanyalah menangis karena sayang, tangis kesayangan dari seorang ibu kepada anaknya yang akan dikorbankan itu. Ketiga orang itu bukan main girangnya, bahagia, gembira karena dapat melakukan ibadah baktinya kepada Allah. Mereka bertiga adalah golongan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Peristiwa ini, kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat mulai dari ayat 101 sampai ayat 111. Mari kita ikuti ayat-ayat itu dalam Al-Quran. As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun, yakni Ibrahim. 102. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mada taro. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sudah besar, berkata Ibrahim kepadanya, "Hei anakku, aku bermimpi dalam tidur seolah-olah aku menyembelih engkau. Maka perhatikanlah apakah pikiran engkau." Sahut anaknya, "Wahai bapakku, berbuatlah apa yang diperintahkan itu. Sembelihlah saya. Engkau bakal melihat saya berhati sabar, insya Allah." Ayat 103, 104, dan ayat 105. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad shaddaqtar ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Tatkala keduanya tunduk menurut perintah Allah dan telah digulingkannya anaknya ke tanah hendak disembelihnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kami berseru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau turuti mimpi itu. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik." Terus ayat 106, 107. Inna hadza lahwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Sesungguhnya ini cobaan yang jelas dari Allah. Kami tebusi anaknya itu dengan seekor gibas, biri-biri yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan nama baiknya kepada orang-orang yang kemudian. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Ayat 109 dan 110. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. As-Saffat ayat 111. Sesungguhnya dia salah seorang dari hamba-hamba kami yang mukmin. Demikian kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kita dapat mengambil pelajaran daripadanya bahwa Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail adalah keluarga yang sabar, keluarga yang taat kepada Allah. Mereka siap, mereka sabar menerima ujian itu, padahal ujian itu sangat-sangat berat. Siapapun pasti sangat mencintai anaknya, apalagi Ismail, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang ganteng, tapi harus disembelih oleh tangan ayahnya sendiri. Masya Allah, ujian yang sangat-sangat berat. Tapi karena itu perintah Allah, maka Ibrahim melaksanakan ujian itu, diserahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Ibrahim dengan melaksanakan perintah itu dipuji oleh Allah sebagai hamba yang baik, yang siap menghadapi ujian seberat apapun. Dan ternyata Allah membalasnya. Ismail diganti oleh seekor gibas. Pelajaran yang dapat diambil bukan hanya keluarga kita harus sabar dan siap menghadapi semua perintah Allah.
siap menghadapi semua ujian. Tetapi juga yang harus kita ambil adalah bagaimana kita menghadapi ujian semua ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang berat itu akan terus ada, bukan hanya keluarga, bukan hanya anak, tapi juga harta, jabatan, apapun. Hadapi dengan baik seperti Ibrahim menghadapi ujian Allah ini, yakni siap melaksanakan perintah Allah seberat apapun, karena ternyata perintah Allah seberat apapun pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap menghadapi hambatan, tantangan, ujian apapun yang dihadapi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perintahnya, tentu apapun harus kita laksanakan, kita lakukan. Dan tegahannya, larangannya harus kita jauhi, harus kita hindari dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.